Perkenalkan, nama saya Adila Deci Kurniawati dari kelas 6A4 pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa. Apa sih pemasaran jasa? Yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut. Namun, bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jasa yang disediakan pihak produsen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau outputnya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen. Pemasaran jasa ini sendiri dia memiliki karakteristik yang dimiliki, yaitu ada satu, intangibility atau tidak terwujud. Yang kedua, ada inseparability atau tidak terpisahkan. Yang ketiga, ada variability atau heterogeneity atau inkonsistensi atau keanekaragaman. Yang keempat, ada perishability atau tidak tahan lama. Selain itu sendiri, di pemasaran jasa dia memiliki pemasaran eksternal atau external marketing, yaitu adalah strategi marketing atau strategi pemasaran eksternal ini dikenal dengan 4P, yaitu ada produk, price, promotion, dan juga place. Yang kedua yaitu ada pemasaran internal atau internal marketing, yaitu adalah pemasaran jasa. Tidak cukup hanya dengan pemasaran eksternal atau 4P, tetapi harus diikuti pula dengan peningkatan kualitas atau keterampilan para personel yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga ada pemasaran interaktif atau interaktif marketing, di mana kepuasan konsumen tidak hanya terletak pada mutu jasa, misalnya restoran yang megah dan makanan yang bergizi, tetapi juga harus dipadukan dengan melakukan servis atau quality improvement supaya meningkatkan pelayanan benar-benar meyakinkan. Jenis-jenis pemasaran jasa ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada berdasarkan segmen pasar, di mana jenis jasa yang pertama adalah didasarkan pada segmen pasar dan terbagi menjadi 2, yaitu ada jasa kepada konsumen dan juga jasa kepada organisasi. Yang kedua yaitu berdasarkan tingkat perwujudan, yaitu ada 3, yaitu jasa penyewaan atau rental, jasa reparasi, dan juga jasa personal. Yang terakhir yaitu ada berdasarkan keterampilan penyediaan jasa, di mana jenis jasa adalah didasarkan pada keterampilan yang menyediakan jasa dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada jasa profesional, di mana penyediaan jasa sudah memiliki legalitas maupun sertifikasi, misalnya jasa akuntansi dan perpajakan yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Yang kedua yaitu adalah jasa non-profesional, yaitu jasa yang tidak memerlukan legalitas dan sertifikasi tertentu, misalnya jasa petugas keamanan atau security. Apa itu pemasaran relasional? Pemasaran relasional atau lebih dikenal dengan relationship marketing adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dengan menciptakan komunikasi 2 arah dan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan atau pelanggan dan perusahaan. Konsep dari pemasaran relasional yaitu adalah orientasi jasa jangka panjang merupakan ciri utama pemasaran relasional, atau keberhasilan pemasaran relasional diukur dari seberapa lama pelanggan terjaga dalam hubungan dan seberapa besar bagian. Yang kedua yaitu adalah komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional menekankan pada upaya pemeliharaan sikap percaya dan komitmen dengan menjaga integritas. Yang ketiga yaitu adalah mempertahankan pelanggan.
Dan keempat, mengutamakan meningkatkan kontribusi pelanggan. Yang kelima, adanya interaksi dua arah untuk mencapai hubungan yang diinginkan. Dan yang keenam yaitu menyesuaikan dengan tuntutan pelanggan atau kostumisasi. Dari tujuan pemasaran relasional ini sendiri, dia memiliki tujuan utama yaitu untuk menemukan lifetime value dari pelanggan. Setelah lifetime value didapat, tujuan selanjutnya adalah bagaimana agar lifetime value masing-masing kelompok pelanggan dapat terus diperbesar dari tahun ke tahun. Setelah itu, tujuan ketiga adalah bagaimana menggunakan profit yang dapat dari dua tujuan. Pertama tadi untuk mendapatkan adalah bagaimana menggunakan profit yang dapat dari dua tujuan pertama tadi untuk mendapatkan pelanggan baru dengan biaya yang relatif murah. Dengan demikian, tujuan jangka panjangnya adalah menghasilkan keuntungan terus-menerus dari dua kelompok pelanggan sekarang dan pelanggan baru. Strategi pemasaran sendiri, dia memiliki 6. Yang pertama yaitu ada pasar pelanggan, referral market, pasar pemasok atau aliansi, pasar pengaruh, pasar rekrutmen, dan juga pasar internal. Manfaat pemasaran relasional ini sendiri yaitu manfaat ekonomis atau financial benefits, yaitu yang diterima oleh konsumen dapat meningkatkan hubungan dengan penyediaan layanan dan penyediaan layanan. Pendapat bahwa financial benefit merupakan dasar dalam membangun hubungan dengan menyediakan layanan tersebut. Yang kedua yaitu manfaat sosial atau social benefit, di mana suatu karyawan berusaha meningkatkan ikatan sosial mereka dengan pelanggan dengan jalan meneliti kebutuhan dan keinginan individual pelanggan, kemudian menyesuaikan produk dan jasa dengan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga yaitu ikatan struktural atau strukturalitis, yaitu pendekatan ketiga untuk membangun hubungan kuat dengan pelanggan adalah menambah ikatan struktural, maksudnya badan usaha memberikan pendekatan atau program yang terstruktur yang dapat menarik minat konsumen atau untuk mau terlibat menjadi member, misalnya masuk ke dalam komunitas. Selain itu, relationship marketing menawarkan sejumlah manfaat potensi bagi pelanggan dan penyediaan jasa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.